Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Doa dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan berada, diberkati Tuhan, diberi damai sejahtera dan sukacita dalam melakukan semua aktivitas kegiatannya. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan syukur atas segala kebaikan, kemurahan, perlindungan Tuhan yang telah kami rasakan sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami agar kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, merenungkan serta melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus merupakan bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia di seluruh Indonesia. Dan dari Departemen Misi Pusat sudah memberikan tema-tema di dalam bulan misi di bulan Agustus ini. Dan di minggu pertama, tema yang diberikan kepada kita adalah pergilah memberkati kaum dan bangsa. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 12 ini merupakan narasi ataupun kisah bagaimana Tuhan memanggil Abram ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Abram. Dapat kita lihat dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang kedua, di sana dituliskan ada beberapa janji Tuhan kepada Abram. Yang pertama, Tuhan berjanji akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat namanya masyhur. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji akan memberkati Abram sehingga Abram menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan rindu agar kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan juga lebih rindu agar kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Banyak orang lebih suka diberkati tapi tidak mau memberkati. Tetapi Tuhan mengajar kita agar kita juga ketika diberkati, kita juga memberkati orang lain. Seorang pendeta bernama Insinyur Y. Wiryohadi berkata, dimanapun saudara dikirim Tuhan, disitulah saudara harus menjadi berkat. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, kemanapun Tuhan utus kita pergi, kemanapun Tuhan kirim kita, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan Kejadian pasal 12 ini, ada beberapa hal yang patut kita teladani dari Abram. Yang pertama, Abram ini taat kepada perintah Tuhan. Jika kita perhatikan Kejadian pasal 12 ayatnya yang keempat bagian A berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi ke suatu negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, Alkitab berkata, lalu Abram pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di negerinya Abram itu orang yang sukses. Dia orang yang berhasil. Dia hidup di dalam zona nyaman. Tapi ketika Tuhan mengutus dia pergi untuk jadi berkat ke negeri yang lain, dia meninggalkan zona nyamannya dan pergi ke zona iman, di mana Tuhan mengutus dia pergi ke satu negeri di mana Abram belum pernah pergi sebelumnya. Mari kita teladani dari Abram. Mari kita menjadi pribadi yang taat. Ketika Tuhan utus kita pergi menjadi berkat bagi orang lain, jangan tunda-tunda, lakukan. Karena Tuhan mau kita taat kepada perintahnya. Hal yang kedua yang dapat kita teladani dari Abram adalah Abram ini senantiasa melibatkan orang lain. Jika kita perhatikan ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata,
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Bapak ibu saudaraku, ketika Tuhan memanggil Abram dan mengutus dia pergi, Abram tidak sendiri. Dia membawa istrinya, dia membawa keponakannya Lot, dia membawa orang-orangnya. Untuk apa? Untuk bekerja sama dengan Abram untuk menggenapi panggilan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa di mana Tuhan utus mereka pergi. Hal yang ketiga yang kita dapat dari teladan Abram adalah meskipun usia sudah tua, tetapi tidak menjadi penghalang bagi Abram untuk pergi. Dalam ayatnya yang keempat, Bapak ibu saudaraku, ketika Tuhan memanggil Abram untuk pergi ke tanah Kanaan, usia Abram pada waktu itu adalah 75 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi. Tetapi meskipun usianya sudah tua, tetapi tidak menjadi penghalang bagi Abram untuk taat dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya untuk menjadi berkat. Bapak ibu saudaraku, seorang pendeta bernama Insinyur Suito Hartanto berkata, untuk menjadi berkat bagi orang lain tidak menunggu kaya. Untuk menjadi berkat bagi orang lain tidak menunggu mampu. Tetapi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, ketika kita disuruh oleh Tuhan untuk menjadi berkat, lakukan. Bahkan usia pun tidak menjadi penghalang untuk kita pergi menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang merasa sudah tua, sudah tidak mampu, sudah bukan waktunya lagi pergi menjadi berkat, tidak. Tapi kita melihat Abram, meskipun usianya sudah 75 tahun, tapi ketika Tuhan utus dia pergi menjadi berkat ke satu negeri, dia taat melakukannya. Sebab bagi Abram, usia tidak menjadi penghalang untuk dia menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, teladan yang kita dapat dari Abram adalah Abram senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak ibu saudaraku, jika kita perhatikan ayat 7 sampai ayat yang ke-8, di sana dituliskan ketika Abram sampai ke satu tempat, dia senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Artinya apa? Dimanapun Abram pergi, dimanapun dia berada, dia senantiasa membangun mezbah, persekutuannya, doanya kepada Tuhan. Artinya apa? Abram senantiasa melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Seorang penulis buku bernama Peter Wagner berkata, doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan jelas. Bapak ibu saudaraku, doa merupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Jika kita berdoa, maka kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan jelas. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk pergi menjadi berkat dimanapun Tuhan utus kita pergi. Mungkin di keluarga kita, di mitra bisnis kita, di sekolah kita, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita. Tuhan ingin agar kita pergi menjadi berkat bagi mereka. Berkat bukan hanya berbicara tentang uang, berkat juga bisa berbicara tentang perhatian, bisa berbicara tentang kepedulian, membantu orang lain dengan cara-cara kita, agar kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 hal yang perlu kita lakukan agar kita pergi memberkati kaum dan bangsa. Yang pertama, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Jika Tuhan perintahkan kita pergi, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, mari kita bangun satu tim, satu dengan yang lain. Karena jika kita sendiri, maka kita tidak mampu, bahkan mungkin hasilnya tidak maksimal. Kita perlu melibatkan orang lain untuk melakukan misi, pergi menjadi berkat bagi kaum dan bangsa. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi berkat tidak hanya ditentukan oleh usia. Muda, tua bisa menjadi berkat. Kaya ataupun sederhana bisa menjadi berkat. Di kota dan di desa kita bisa menjadi berkat. Kita yang sudah bekerja ataupun masih sekolah, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya usia dan keadaan tidak akan menjadi penghalang kita untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Dan yang keempat adalah mari senantiasa kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Andalkan Tuhan kemanapun kita pergi, apapun yang Tuhan utus untuk kita lakukan, mari senantiasa libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam misi kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkat-berkat yang kita salurkan kepada orang lain juga menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat kita renungkan dan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.